لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin, semoga kita semua dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa bertemu di majelis malam Kamis yang biasanya diisi Ustaz Abdul Fatah, tapi tadi siang yang beliau minta kepada saya untuk mengisi di malam hari ini. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mempertemukan kita pada malam hari ini, demikian juga mempertemukan hati kita dalam kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala betul-betul di jalan Allah Azza Jalla, bukan karena yang lainnya, itulah yang akan abadi manfaatnya sampai pada hari kiamat. Lain dengan hubungan atau kecintaan mawaddah yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena berbagai macam kepentingan dunia, nah itu tidak akan abadi. Bahkan banyak ayat menunjukkan nanti pada hari kiamat yang orang-orang yang demikian akan saling berlepas diri. Bagaimana pada ayat yang akan saya baca dari surat Al-Baqarah ayat 165, 166 sampai 167. Dan saya bawakan di sini tafsir Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, pada ayat 165 Allah Azza wa Jalla mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'azaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha shadidul 'adzab." Dan di antara manusia, dari sebagian manusia ada orang yang menjadikan selain Allah Azza wa Jalla sebagai tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu, sesembahan-sembahan selain Allah itu sebagaimana kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman lebih kuat kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang-orang yang zalim melihat ketika mereka melihat azab, bahwasanya mereka akan tahu bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah adalah zat yang maha keras azabnya. Langsung saya bacakan tafsir Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, penjelasan beliau katakan, "Fi hadhihi al-ayati yadhkurullahu subhanahu wa ta'ala anna minan nasi yakni anna ba'dhan nas." Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ada di antara manusia, yaitu maksudnya sebagian dari manusia, yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan. Ainu wara'a wa amsala. Ya, nazir-nazir dan misal-misal, ini sebanding-bandingan, tandingan. Yusawwunahum billah, yang mereka samakan tandingan-tandingan itu dengan Allah Azza wa Jalla fil mahabbah, dalam rasa cinta.
fayuhibbunahum kahubbillah, maka orang-orang itu mencintai berhala-berhala dan sembahan mereka atau siapa dan apa yang mereka agungkan sebagaimana kecintaan kepada Allah. Syekh Utsaimin mengatakan wa yushiru bi hadza subhanahu wa ta'ala ila ulaikal 'abidina li asnamihim. Dan dengan ayat ini Allah mengisyaratkan kepada mereka orang-orang yang menyembah berhala bahwa mereka mencintai berhala-berhala itu sebagaimana mereka juga mencintai Allah Azza wa Jalla. Jadi kecintaan mereka bagi dua, kepada berhala dan kepada Allah Azza wa Jalla. Fa yaj'alunaha syarikatan ma'allah fil mahabbah. Maka mereka jadikan berhala-berhala itu, sesembahan mereka itu sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, sekutu dalam hal mahabbah, dalam rasa cinta. Qala ta'ala walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa orang-orang yang beriman lebih kuat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan wa hadza kal istisna. Ini seperti pengecualian. Alladzi yukhrijul mu'minina alladzina yuhibbuna Allah Azza wa Jalla ashadda hubban lillahi min haula'i li asnamihim. Ini seperti pengecualian yang mengeluarkan mereka orang-orang yang mukmin yang mencintai Allah Azza wa Jalla, lebih kuat kecintaannya daripada kecintaan orang-orang musyrik terhadap berhala mereka. Memang ini salah satu makna. Ya walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang musyrik cinta kepada Allah, orang musyrik cinta kepada berhala. Allah, orang yang beriman cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibanding-bandingkan antara kecintaan musyrikin dengan berhala mereka dengan kecintaan kaum mukminin kepada Allah Azza wa Jalla, maka kecintaan orang mukmin lebih kuat. Ya, kecintaan orang yang beriman itu kepada Allah lebih kuat daripada cintanya kaum musyrikin terhadap berhala mereka. Kemudian, saya loncat sedikit. Yajuzu ayakunal makna, boleh juga kata Syekh Utsaimin makna daripada walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Maknanya yang kedua yaitu bahwa kecintaan orang yang beriman kepada Allah itu lebih kuat karena kecintaan orang yang beriman itu murni kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya murni. Sedangkan kecintaan kaum musyrikin sudah berkurang. Mereka bagi kecintaan itu antara Allah Azza wa Jalla dengan berhala. Maka cinta yang murni lebih kuat daripada cinta yang terbagi. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an. Syekh Utsaimin rahimahullah taala tafsirkan, yani walau yara haula'i alladhina zalamu bi ittikhadhihim andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ya, maksudnya orang-orang zalim adalah mereka orang yang menjadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla, yang mencintai mereka sebagaimana kecintaan kepada Allah. Kalau seandainya mereka melihat bahwa kekuatan, ketika mereka melihat azab, mereka akan tahu bahwa kekuatan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa berhala-berhala mereka tidak memiliki kekuatan, bahkan dia itu sangat lemah. Tidak memiliki kekuatan sama sekali. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla katakan dalam surat Al-Hajj ayat 73, Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, diberikan kepada kalian perumpamaan, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya apa yang kalian seru selain Allah, la yakhluqu dzubaban, mereka tidak akan mampu menciptakan seekor lalat pun. Walau ijtama'u lah, meskipun semuanya berkumpul bersepakat mau membikin lalat. Wa yaslubhum dzubabu syai'an, bahkan lebih lemah lagi kalau seandainya lalat mengambil sesuatu dari mereka, la yastanqidhuhu minhu, mereka tidak bisa menarik kembali apa yang telah diambil, telah dimakan oleh lalat.
Dha'ufa at-talib wal matlub, lemahlah at-talib wal matlub, lemahlah orang yang mencari dan yang dicari. Lemahlah berhala-berhala yang akan mengejar lalat, lemah juga lalat yang dicari. At-talib wal matlub, lemahlah mereka yang menyembah selain Allah, lemah pula yang disembah selain Allah. Nah, kemudian ya Syekh Utsaimin mengisyaratkan bahwa makna walau yaral ladzina zalamu idza yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an, maksudnya kalau seandainya mereka melihat itu, la tabaddalat ahwaluhum wa la 'arafu annahum 'ala khata'in wa dhalal. Kalau seandainya mereka bisa melihat, bisa mengetahui bahwa nanti mereka akan melihat azab seperti ini, niscaya mereka akan merubah keadaannya dan mereka tahu bahwa mereka berada di atas kesalahan dan kesesatan. Tapi orang kafir tidak akan sampai kepadanya hidayah. Ini adalah kabar dan hidayah serta anugerah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita orang yang beriman, diberitahukan seperti ini sehingga kita lebih kuat imannya. Syekh Utsaimin rahimahullah taala memberikan beberapa faedah dari ayat ini. Ada 1, 2, 3, 4 sampai 9 dari satu ayat ini. Yang pertama, haramnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam rasa cinta. Haramnya mempersekutukan rasa cinta kepada selain Allah bersama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang menjadikan berhala, menyembah berhala dan mencintainya seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sama saja berhala itu apakah dari bentuknya pohon, batu atau manusia. Siapa yang mencintai sesuatu selain Allah Azza wa Jalla seperti kecintaannya kepada Allah, maka dia telah mempersekutukan Allah dalam mahabbah. Dan jenis seperti ini dikatakan syirkul mahabbah, syirik dalam kecintaan. Kemudian yang kedua, Syekh Utsaimin katakan bahwa dari ayat ini menunjukkan kepada kita wajibnya kita mengikhlaskan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud rasa cinta yang harus murni kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan wal muradu biha mahabbatut tazalluli wal khudu'i wal ibadah. Rasa cinta yang harus murni kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rasa cinta yang menyebabkan kita menghinakan diri, tunduk dan melaksanakan peribadahan, pengagungan. Ini semuanya murni, harus 100% ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma al-mahabbatu at-tabi'iyyah allati takunu min al-insani wa baina ma yulaimuhu. Adapun kecintaan secara tabiat dari seorang manusia, dia cinta kepada siapa yang cocok dengannya dari manusia atau makanan atau pakaian atau kendaraan. Fahadhihi la ta'alluq laha bihadzal bab, maka ini tidak ada kaitannya dengan bab ini. Nah, orang punya tabiat senang dengan si fulan, orang punya tabiat senang dengan makanan ini, senang dengan pakaian yang seperti ini. Nah, kadang-kadang ada orang yang senang jenis-jenis pakaian tertentu. Nah, bahkan bisa-bisa alergi. Kalau dia tidak pakai pakaian yang seperti itu. Nah, kadang-kadang ada yang seperti itu. Ada keluarga yang demikian, keluarga di Surabaya. Kalau yang lainnya pinjam pakaian antara sesama saudara itu nggak masalah, tapi kalau pinjem kalau dia pakai pakaian orang lain langsung gatal. Tentunya seperti ini tidak termasuk kecintaan yang berkaitan dengan pembahasan ibadah. Demikian juga kata Syekh Utsaimin, kecintaan seorang kepada anak-anaknya, anak laki-laki ataupun anak perempuan atau teman-temannya tidak masuk dalam bab ini dan tidaklah termasuk menduakan rasa cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, syiddatu mahabbatil mu'minina lillahi azza wa jalla. Kuatnya rasa cinta kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kecintaan kaum mukminin adalah mahabbatun kamilah,
kecintaan yang sempurna, lebih kuat, lebih sempurna daripada kecintaan kaum musyrikin terhadap berhala-berhala mereka. Ini faedah yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-wa'idus syadid liman lihaula'i alladziina ja'alu lillahi syarikan fil mahabbah. Ancaman yang keras bagi mereka kaum musyrikin yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dalam rasa cinta. Karena di sini Allah Azza wa Jalla katakan, walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal azab. Kalau seandainya orang-orang zalim itu melihat ketika mereka melihat azab. Jadi Allah memberitahukan di sini pada bahwa hari kiamat orang-orang musyrik itu akan melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang mempersekutukan Allah dalam rasa cinta, dia akan melihat azab pada hari kiamat nanti. Faedah yang kelima, dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwa orang-orang yang menjadikan sekutu bersama Allah Azza wa Jalla dalam rasa cinta, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Nanti ayat-ayat ini katakan walau yaral ladzina zalamu. Setelah sebelumnya wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Ya, mereka orang-orang yang zalim, zalimina li anfusihim, menzalimi diri mereka sendiri, di mana mereka mengurangi hak jiwanya, dan demikianlah semua orang yang bermaksiat kepada Allah, yaitu menzalimi dirinya sendiri. Li'anna nafsahu amanatun indahu, yajibu ayar'aha haqqa ri'ayatiha. Nah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, jiwa seorang manusia itu amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus memperhatikannya dengan benar dan tidak boleh menjerumuskan jiwanya dalam al-mahalik, kebinasaan. Nah, karena kalau dia membawa jiwanya ke dalam kebinasaan akan benar-benar binasa. Oleh Allah Ta'ala fi ayatin muta'addidah, oleh karenanya Allah Azza wa Jalla, kata Syekh Utsaimin, mengatakan dalam banyak ayat, wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Ya, seperti dalam surat Hud ayat 101, juga dalam surat Zukhruf ayat 76. Tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Ketika mereka menjadi kafir, ya kami tidak menzalimi mereka, tapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri dengan kekafiran, dengan kemaksiatan itu. Baik. Kemudian faedah yang ke-6 dikatakan isbatu anna al-quwwata lillahi jami'an. Ayat ini menetapkan bahwasanya kekuatan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Nah, fa jami'ul quwa lillahi azza wa jalla, maka seluruh kekuatan itu milik Allah azza wa jalla. Hatta ma yaj'alu aw yakhluqu fi ba'd al-makhluqati min al-quwa, sampai-sampai apa yang Allah ciptakan dari kekuatan pada sebagian makhluk itu pun juga milik Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lillah, itu juga milik Allah. Law syaa'a la salaba hadzal quwwatah, kalau seandainya Allah menghendaki, Allah akan cabut dari orang yang memiliki kekuatannya. Yang kekuatan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya, ya, Nabi SAW mengajarkan kalimat hauqalah, la haula wa la quwwata illa billah. Ya, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan untuk berpindah, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. La haula. Nah, tidak ada kemampuan untuk pindah dari jelek menjadi baik dan sebagainya, dari malas menjadi rajin. Tidak ada yang mampu memindah orang itu dari satu keadaan menuju keadaan lain kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Dan dalam hadis yang sahih juga Nabi SAW menunjukkan orang yang membaca ini, ya hauqara la haula wala quwwata illa billah, ghurisa lahu ghursun fil jannah, ditanamkan baginya tanaman di surga. Baik. Faedah yang ketujuh, at-tadhir min azabillah. Ayat ini ya mengancam kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena di sini Allah Azza wa Jalla katakan wa annallaha syadidul azab, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat keras azabnya. Ya.
Kemudian saya lanjutkan. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa azab yang keras itu bagi orang yang berhak mendapatkannya. Dari orang-orang kafir dan orang-orang yang suka membantah perintah Allah Azza wa Jalla. Dan bersamaan dengan itu Allah Azza wa Jalla juga memiliki sifat Ghafurur Rahim. Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagaimana dalam surat Al-Hijr ayat 49-50 Allah Azza wa Jalla katakan nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Beritahukan kepada hamba-hambaku bahwa aku zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dan bahwa azabku adalah azab yang pedih. Dalam surat Al-Maidah ayat 98 Allah Azza wa Jalla juga mengatakan ilamu anna Allah syadidul iqabi wa anna Allah ghafurur rahim. Ketahuilah bahwa Allah keras hukumannya dan bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Kedelapan, yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, dari ayat ini juga Allah Azza wa Jalla menunjukkan annal mahabbata tatafadalu, bahwa kecintaan itu bertingkat-tingkat. Ya, kecintaan itu bertingkat-tingkat. Fayuhibbul insanu syai'an aktsara mimma yuhibbu syai'al akhar. Nah, maka orang mencintai sesuatu lebih banyak daripada kecintaan dia terhadap yang lainnya. Pakaian, makanan, atau yang lain, atau juga orang, juga demikian. Itu bukti bahwa kecintaan itu memang demikian bertingkat-tingkat. Wa idza kanat mahabbatullahi ta'ala minal iman wa min afdhalil ibadati wa kanat tatafadal fahuwa dalilun ala anna al-iman yatafadal. Dan apabila kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana yang dibahas pada ayat ini, ya, dan ketika kecintaan kepada Allah itu termasuk keimanan, bahkan itu termasuk ibadah yang utama, dan kecintaan itu sendiri bertingkat-tingkat, maka itu dalil bagi ahli sunnah wal jamaah untuk menunjukkan bahwa iman itu juga bertingkat-tingkat. Arahnya ke sana, ya. Kecintaan itu bertingkat-tingkat, kecintaan itu termasuk keimanan, maka berarti iman pun bertingkat-tingkat, tidak satu. Dan inilah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ya, mazhab ahli sunnah wal jamaah demikian. Faqad sarraha ahli sunnati wal jamaati bi anna al-iman yatafadalu wa anna yazidu wa yanqus. Ahli sunnah wal jamaah telah menjelaskan bahwa iman itu bertingkat-tingkat, iman bisa bertambah dan bisa yanqus berkurang. Wa anna min asbabi ziyadatihi, dan bahwa termasuk sebab tambahannya adalah taatullah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min asbabi nuqsanihi, dan termasuk sebab kurangnya iman adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal, bahkan kata Syekh Utsaimin, innal imana yazidu wa yanqusu hatta fil ilmi al-hasili fil qalbi. Bahkan iman itu sendiri bertambah dan berkurang sampai-sampai berkaitan dengan ilmu yang ada di dalam hati. Fa innal iman al-ilm al-hasila fil qalbi yatafawatu bihasabi turuqil musilati ilaihi. Karena ilmu yang ada dalam hati pun bertingkat-tingkat sesuai dengan cara yang menyampaikan kepadanya. Fal insanu ya'lamu bi khabaril itsnaini aktsara mimma ya'lamu bi khabaril wahid. Orang bisa mengetahui dengan kabar dari dua orang lebih banyak keyakinannya daripada yang datang kepadanya dengan satu berita dari satu orang. Sehingga semakin banyak orang yang membawa berita, akan bertambah yakin orang tersebut. Itulah ya, demikian keimanan. Baik. Kesembilan dikatakan, ayyatarul insanu mimma waqa'a haula'il ladzina ja'alu lillahi syarikan fil mahabbah. Hendaknya seorang berhati-hati jangan sampai terjerumus pada apa yang kaum musyrikin terjerumus padanya, yaitu menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam masalah rasa cinta. Kemudian Syekh Utsaimin tutup pembahasan ayat ke-165 ini dengan kalimat beliau sebagaimana sering beliau
Ya, dalam menutup surat, tafsir atau ayat demikian, nas'alullah dengan doa ya. Nas'alullah ta'ala yaj'alana jami'an min ahbabihi wa awliya'i wa ayyahaba lana minhu rahmatan innahu huwal wahhab. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menjadikan kita semua dari orang-orang yang dicintai dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mohon kepada Allah agar kita menjadi orang yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memberikan kepada kita anugerah rahmat darinya. Sesungguhnya Allah zat yang maha pemberi. Ini 165. Kemudian pada ayat 166. Nah. Dikatakan ya, di sana a'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Wara'ul azab, dan mereka semua melihat azab. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputus di antara mereka hubungan. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, kalau seandainya kita punya hak untuk kembali, kalau seandainya kita bisa kembali, kita akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka telah berlepas diri dari kita. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka menjadi suatu penyesalan yang dalam bagi mereka. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka tidak akan keluar dari neraka. Nah, ini diantara sekian banyak ayat dalam beberapa tempat dalam Al-Quran Al-Karim yang menunjukkan bagaimana antara tabi dan matbu, pengikut dan yang diikuti, kalau itu tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat masing-masing akan berlepas diri. Di samping juga ada faedah dari ayat ini, kekalnya neraka. Nah, saya baca lagi penafsiran Syekh Utsaimin rahimallahu taala. Beliau katakan hadil ayat ayatul bara'ah. Syekh Utsaimin katakan ayat ini ayat bara'ah. Kalau ada surat bara'ah, surat at-taubah. Ya. Kalau ini ayatul bara'ah. Ayat bara'ah ini berlepas diri. Maksudnya bara'atu ahli syirki mimman ittakhazuhu mandadan yaumal qiyamah. Ayat berlepas dirinya orang-orang musyrik dari apa atau dari siapa yang menjadikan mereka tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada di antara yang disembah selain Allah di dunia ini makhluk hidup, ya, atau bahkan manusia atau malaikat, mereka semua akan berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya. Tentunya kalau memang mereka di dunia dulu tidak mengajak, tidak memerintahkan. Nah, demikian juga kata Syekh Utsaimin, ayat ini menunjukkan bara'atul matbu'ina min atba'ihim. Ya, berlepas dirinya orang-orang yang diikuti dari orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi dua sisi, berlepas dirinya yang disembah dari yang menyembah, dan juga berlepas dirinya yang menyembah dari apa yang mereka sembah. Kalau di dunia akur, seolah-olah ada mawaddah, rasa cinta di antara mereka. Tapi karena itu tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat nanti musuhan. Bermusuhan. Ya. Yaqulu Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ittabarra alladziina tubi'u min alladziina ittaba'u." Ketika alladziina tubi'u, orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Idh hadhihi maf'ul li fi'lin mahdhuf. Idh di sini merupakan objek bagi kata kerja yang tidak disebut. Maksudnya adalah ulkur, ingatlah. Ya, ingatlah. Fi'ilnya ingatlah ketika, karena ketika itu kata keterangan. Nah. Ya, alladzina tubi, orang-orang yang diikuti, humus sadatul qadah, alladzina yaquduna an-nas. Orang-orang yang diikuti mereka adalah para sayyid, para tuan. Qadah,
para panglima yang memimpin manusia, para pemimpin. Sawa'un qaduhum bismi syar'i wa hum muharrifuna lisyara'i, sama saja apakah mereka menggiring orang, memimpin orang dengan nama syariat, ya, dengan embel-embel agama, padahal mereka merubah-rubah syariat. Ka'aimatil Yahudi wan Nasara wa nabiyyin, seperti pimpinan orang-orang Yahudi dan Nasara dan yang semisal mereka. Di kalangan kaum muslimin juga banyak yang seperti itu. Ya. Al-qaduhum bismil imrati was sultah, atau ya menggiring manusia, memimpin manusia dengan nama bukan agama tapi kekuasaan. Ka'umara itu seperti para penguasa yang jahat. Itu semua yang dikatakan allazina tubi, orang-orang yang diikuti, para pemimpin. Makanya ulil amri itu umara dan ulama, ya kan? Umara dan ulama. Qala ya, alladzina tubi'u min alladzina taba'u. Orang-orang yang diikuti berlepas diri dari yang mengikuti. Yatabarra'una minhum. Mereka berlepas diri dari mereka. Wa dzalika anna alladzina tubi'u, itu disebabkan karena orang-orang yang mengikuti alladzina taba'u yahtajuna 'ala alladzina tubi'u, berhujjah, berdalil, bertameng dengan orang-orang yang mereka ikuti. Nah, ini demikian. Kalau di dunia mungkin pengedar narkoba, saya disuruh oleh ya bos. Nanti bosnya bos saya disuruh oleh Pak Bos. Saya disuruh oleh Big Boss, mungkin begitu. Berlepas diri. Nah, sehingga mereka di hari kiamat berlepas diri. Walakinnal ladzina tubi'u yatabarra'una minhum hina yarawna al-'adzab. Akan tapi orang-orang yang diikuti itu ketika melihat azab, ya azab jahannam di hari kiamat, mereka berlepas diri. Untuk supaya tentunya ya tidak dibebankan dosa-dosa mereka kepada mereka. Meskipun kadang sebagian mereka seperti di dalam Al-Quran juga disebutkan, ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum, ikuti jalan kami, nanti kami akan menanggung dosa kalian. Nah, tapi nanti di hari kiamat semuanya berlepas diri. Kemudian ra'awul azab wa taqatta'a bihimul asbab. Mereka melihat azab dan terputus hubungan di antara mereka. Yakni annal matbu'ina ra'awul azab wa annahum ala dhalal. Maksudnya adalah muttabi'in, ya, orang-orang yang mengikuti, mereka juga melihat azab dan mereka itu sesat. Karena dalam surah Mudaththir pun dikatakan kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa menanggung apa yang dia lakukan. Masing-masing kita bertanggung jawab. Ya, tidak hanya karena usaha cuma melu sama cuma ikut, enggak, masing-masing bertanggung jawab. Ketika sudah tampil, ketika sudah beramal, ketika sudah mengucap, sudah berbicara, ya, ada tanggung jawab. Nah, wa taqatta'at bihimul asbab, sehingga terputus di antara hubungan di antara mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan al-asbab di sini maksudnya al-mawaddah, rasa cinta. Terputus sudah, habis sudah rasa cinta, tidak ada lagi. Kalau di dunia saling cinta mencintai karena sesuatu, atau katanya saling cinta mencintai, mungkin mengungkapkan juga karena Allah. Jadi Allah lebih tahu mana hakikat sebenarnya. Tapi ketika memang kenyataannya tidak di jalan Allah, nanti pada hari kiamat berlepas diri. Yakni, kata Syekh Utsaimin, annal mahabba allati kanat bainahum wa bain haula'il matbu'ina taqatta'at. Yakni, rasa cinta yang dulu ada terjalin di antara para pengikut dan orang-orang yang diikuti, pada saat itu, pada hari itu sudah terputus. Nah, terputus, sudah berakhir. Li'anna haula'il atba'i yadhunnun anna haula'il matbu'ina yanfa'unahum yaumal qiyamah. Karena orang-orang yang mengikuti dulu meyakini bahwa siapa yang mereka ikuti itu akan memberikan manfaat kepada mereka di akhir di hari kiamat. Ya. Orang-orang yang menyembah berhala itu karena mengharapkan manfaat, syafaat mereka di hari kiamat. Nah, walakinnahum la yanfa'unahum, tetapi orang-orang yang diikuti tidak akan bisa memberikan manfaat. Bal yatabarra'una minhum,
Bahkan mereka akan berlepas diri darinya. Wa hina idzin yakunu alaihim ada ittiba'uhum hasratan. Yakunu alaihim ittiba'uhum hasratan. Pada hari itu ya, dan ketika itu dengan ya sebab mereka mengikuti para pemimpin itu tadi di selain jalan Allah, maka akan menjadi penyesalan. Nah, li'annahum yandamuna hina la yanfa'un nadam, karena mereka menyesal ya. Ini sudah seperti dikibulin kalau di dunia, dikira ada manfaat ya, ternyata tidak ada manfaat, tidak bisa membantu sedikit pun. Maka mereka menyesal. Tapi penyesalan di saat sudah tidak berguna. Waqala alladziina taba'u, dan berkata orang-orang yang mengikuti, kalau seandainya ada kesempatan kami kembali, kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Lau huna litamanni, lau di sini untuk tamanni, angan-angan, harapan. yakni mereka mengatakan laita lana karrah, alangkah baiknya kalau kami bisa kembali. Karrah maksudnya rujuan ila dunia, kembali ke dunia, hidup lagi di dunia. Fana tabarra'a minhum kama tabarra'u minna fil akhirah, kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana saat itu di akhirat mereka berlepas diri. Walakin anna lahum dzalik, kata Syekh, akan tetapi bagaimana mungkin ada kesempatan itu untuk mereka. Bal la yaziduhum illa hadza illa hasratan. Bahkan apa yang mereka katakan itu, apa yang mereka harapkan karena tidak terwujud, hanya semakin menambah penyesalan mereka. Maka itulah kalimat Allah Azza wa Jalla, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah memperlihatkan amalan mereka menjadi hasarat, hal-hal yang menyedihkan mereka. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan kemudian dikatakan mereka semua tidak akan keluar dari neraka. Ai hum min ahliha. Mereka itu dari penghuni asli dari neraka yang tidak akan keluar darinya. Baik, dua ayat ini diberikan 6 faedah oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala. Faedah yang pertama, beliau katakan at-tahdziru min ittiba'i ahli su. Ayat ini ya memberikan faedah kepada kita, ancaman dari kita mengikuti orang-orang yang jelek. Nah, ini peringatan dari Allah Azza wa Jalla, jangan mengikuti orang-orang yang jelek. Lianna haula'il matbu'ina qadu atba'ahum ila ma wasalu ilaihi min al-'adzab wal hasarat, karena orang-orang yang jelek yang diikuti itu akan menggiring pengikutnya menuju apa yang mengantarkan mereka ke dalam azab dan penyesalan. Wa dukhulin nar, dan masuk ke dalam neraka, dukhulan la yakhrujuna minha, ya, dan tidak akan keluar darinya. Masuk neraka dengan abadi dan tidak akan keluar darinya. Nah, maka kita harus berhati-hati dari ahlus su, orang-orang yang jelek. Yang kedua, anna kulla man kana bainahu wa baina sakhfin ilaqatun li ghairillah fa innahu sawfa yandamu ala hadhihi al-ilaqah. Ayat ini memberikan faedah bahwa setiap orang yang memiliki hubungan dengan orang lain li ghairillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena urusan dunia, karena hawa nafsu, ya, dan sebagainya, semua itu tentunya masuk dalam li ghairillah. Ya, ada ilaqah, hubungan karena selain Allah Subhanahu wa taala, hubungan bukan karena Allah. Ya. Fa innahu sawfa yandam, dia akan menyesal ala hadhihi ilaqah, menyesali hubungan ini. Wa yatabarra'u kullun minal akhar, dan setiap masing-masing mereka, ya, baik yang diikuti ataupun yang mengikuti, masing-masing akan berlepas diri. Sebagaimana dijelaskan pada ini, ittabarra'a alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'u ladzab. Nah, masing-masing berlepas diri.
Dan ini juga diperkuat dengan ayat Allah Azza wa Jalla pada surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, orang yang saling mencintai, ya, saling sayang menyayangi. Yawma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat, ba'dhuhum li ba'din adu, sebagian mereka menjadi musuh bagi yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hubungannya karena ketakwaan. Hubungannya menambah keimanan, menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, anna kulla sababin laisa mabniyan ala aslin sahihin fa innahu sawfa yanqati'u wa la yusilu sahibahu ila maqsudihi. Biqauli ta'ala huna wa taqatta'at bihimul asbab. Bahwa setiap sebab, setiap hubungan, ya, laisa mabniyan ala aslin sahihin, tidak dibangun di atas dasar yang benar, fa innahu sawfa yanqati, itu akan terputus. Wala yusilu sahibahu ila maqsudi, dan tidak akan menyampaikan pemiliknya, orang yang melakukannya, kepada tujuannya. Karena pada ayat ini Allah Azza wa Jalla katakan wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputus di antara mereka hubungan. Ya. Baik, itu faedah yang ketiga. Kemudian yang keempat, tatabul hasarat ala haula'i tabi'in alladzina dhallu bi dhalali matbu'in. Beriringannya penyesalan bagi mereka para pengikut, orang-orang yang mengikuti orang lain di jalan selain Allah, bukan karena Allah, tidak dibangun di atas dasar yang benar, mereka akan mendapatkan penyesalan yang banyak. Menyesal dan menyesal. Alladzina dhallu bi dhalali matbu'in, yang sesat karena kesesatan siapa yang mereka ikuti. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah memperlihatkan amalan mereka hasarat dengan jamak. Ya. Jamak dari hasrah, beberapa kerugian, banyak penyesalan. Dan hasrah, kata Syekh Utsaimin, syiddatun nadam. Kata hasrah itu penyesalan yang dalam. Sangat menyesal. Nah. Baik. Kemudian yang kelima, bayanu anna haula'il matbu'ina laisu yad'una ila hudan wa salahin. Innama yad'una ila dhalalin wa fasadin. Penjelasan bahwa orang-orang yang diikuti, yang dimaksud dalam ayat ini, mereka itu tidaklah mengajak kepada petunjuk dan kebaikan, tetapi mereka mengajak kepada kesesatan dan kerusakan. Sesat di jalan yang benar menimbulkan kerusakan di muka bumi. Penyelewengan terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah kerusakan. Kemaksiatan itu juga kerusakan. Wajhu dzalika, ya, pengarahannya adalah bahwa Allah akhbara bi anna haula'it tabi'ina laisu bi kharijina minan nar. Karena di sini Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa at-tabi'in wa ma hum bi kharijina minan nar, para pengikut mereka dikatakan tidak akan keluar dari neraka. Fa idza kana at-tabi'una la yakhrujuna minan nar, kalau yang mengikuti saja tidak keluar dari neraka, fal matbu'una min babi aula, maka yang diikuti lebih pantas. Jadi makanya ya, matbu'in yang disebut dalam ayat ini, mereka itu orang-orang yang tidak menyeru, bukan orang yang mengajak kepada kebaikan, bukan mengajak kepada petunjuk, tapi mereka orang-orang yang mengajak kepada kesesatan dan kerusakan. Nah, karena di sini Allah beritahukan mereka orang-orang yang mengikuti tidak akan keluar dari neraka. Sementara Nabi pun menjelaskan, man da'a ila dhalalatin kana alaihi wizruha
wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Orang yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Jadi kalau orang menyeru mengajak kepada kejelekan, kesesatan, penyimpangan, dia dosanya lebih besar. Kalau kemudian dikatakan yang mengikuti tidak keluar dari neraka, kekal di neraka, maka yang diikuti juga lebih berhak untuk mendapatkan perlakuan seperti itu, kekal. Baik, kemudian faedah yang terakhir, al-isyaratu ila anna an-nara mu'abbadatun. Ayat ini mengisyaratkan bahwa neraka itu abadi. Tidak akan rusak, tidak akan fana, tidak akan hancur, tidak akan berakhir. Nah, li'annahum idza kanu la yakhrujuna minha. Nah, karena kalau mereka orang-orang yang masuk di dalamnya dari para at-tabi dan matbu' li ghairillah, orang yang mengikuti dan diikuti bukan karena Allah Subhanahu wa taala, mereka dikatakan tidak keluar dari neraka. Nah, dan saya menyebutkan kalimat sisipan, wa qad dzakara ta'ala fi ayatin salasin anna ashaban nari khaliduna fiha abada. Dan Allah telah menyebutkan dalam 3 ayat dari Al-Qur'anul Karim, ya, pada akhir surat An-Nisa, ya, kemudian pada surat Al-Jin, ya, kemudian di akhir surat Al-Ahzab, ya, 3 tempat dalam Al-Quran bahwa ashabun nari khaliduna fiha abada, orang yang menghuni neraka itu kekal abadi di dalamnya. Maka itu menunjukkan, ya, kalau orang-orang yang di neraka tidak keluar darinya, itu menunjukkan bahwa api neraka an-nar itu la tafna, tidak akan pernah binasa, tidak akan pernah hancur. Kama huwa mazhabu ahli sunnati wal jamaah. Sebagaimana ini adalah mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Maka, ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimahullah, dari ayat 165, 166 dan 167 dan penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah taala, maka kita harus bersemangat untuk, ya, memurnikan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menduakan rasa cinta kita dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus berhati-hati sebagaimana juga Allah perintahkan, atau Allah larang, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kalian mengikuti, jangan kau ikuti apa yang kau tidak punya ilmu padanya. Maka, ya, kita sebagaimana tadi saya isyaratkan, masing-masing kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Maka, ya, untuk berkata, untuk berbuat harus dengan ilmu. Maka ini mendorong kita untuk, ya, semakin semangat dalam mencari ilmu, mempelajari ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian, ya, dalam masalah mengikuti yang lain juga mengikuti karena ilmu, mengikuti karena Allah Azza wa Jalla. Itulah ukhuwah yang akan abadi, langgeng, bermanfaat baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Dan kita harus berhati-hati jangan sampai ilaqah, hubungan kita kepada yang lain bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu hanya akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin.